Halo, hari ini saya akan memberikan Anda satu tutorial bagaimana untuk membuat intro pendahuluan latar belakang. Contoh dia macam ini. Let's check it out. Oke, di video pada kali ini saya akan memberikan Anda satu tutorial bagaimana cara untuk mengedit ataupun membuat intro latar belakang yang biasanya ada di film-film ataupun di drama. Jadi yang seperti Anda nampak tadi, saya akan memberikan Anda cara tutorialnya dengan hanya menggunakan dua aplikasi sahaja. Aplikasinya tidak lain tidak bukan adalah KineMaster, itu yang pertama, dan aplikasi kedua pula adalah saya menggunakan PicsArt. Jadi untuk itu di dalam video yang lalu saya ada membuat tutorialnya. Saya ada membuat satu video yang lalu, saya menggunakan juga cara yang sama. Anda boleh rujuk di link ini ataupun di deskripsi di bawah. Jangan skip video ini. Anda lihat sehingga habis bagaimana cara saya membuat tutorial ini. Oke, dan baiklah, di sini saya akan gunakan versi Android. Dan itu kita buka KineMaster-nya terlebih dahulu. Dan step pertama, pilih video yang telah pun kita siapkan. Contoh ini, saya telah pun siapkan video yang awal tadi. Dan saya akan pilih di kawasan tengah sini. Oke, kawasan sini saya tekan. Dan ada butang gunting di atas tadi. Tekan butang gunting. Seterusnya pisah pada playhead. Akhirnya dia akan terpisah macam ini. Oke, dia akan terpisah macam ini. Dan selepas itu saya akan tekan media browser di atas media untuk memilih gambar latar belakang yang ingin saya letakkan di kawasan tengah-tengah tadi. Dan saya akan zoom untuk menghilangkan kesan hitam dan tekan butang di atas nih. Oke, setelah itu kita tarik dia. Oke, tarik dia, akhirnya hitam di kiri kanan sudah tiada. Oke, kita tekan sama dengan untuk seragamkan. Oke, setelah itu dia akan jadi semacam ini. Jadi kita tengok hasilnya buat sementara waktu ini. Kita tengok, oke, ini dia. Dan langkah seterusnya, untuk gambar kita terpampang di tengah-tengah background ini, kita perlu menangkap gambar kita dengan cara menekan butang di sebelah kiri. Ya, butang di sebelah kiri. Oke, butang ini dan seterusnya. Kita akan menangkap dan menyimpan. Otomatis gambar akan tersimpan di dalam handphone dan gambar inilah yang akan kita edit di dalam PicsArt. Dan baiklah, untuk itu kita keluar daripada KineMaster. Seterusnya kita masuk kepada PicsArt. Tujuannya adalah untuk edit gambar yang kita telah tangkap tadi. Oke. Oke, ini dia gambar dia. Untuk itu kita tekan yang gunting ataupun cut out dan seterusnya outline, pilih outline. Oke, kita kecilkan mengikut kesesuaian. Nah, kita garis dia, ambil gambar tadi sehingga warnanya penuh ya. Nah, di warna merah begini, yang mana tidak penuh kita kurangi, yang mana kurang kita penuhkan. Oke, setelah selesai macam ini. Oke, di telinga ini kita selesaikan dahulu. Oke, setelah selesai kita tekan butang save yang ada di atas sana. Ya, oke, dan hasilnya adalah macam ini. Dan untuk menukar ataupun membuatkan objek timbul, ya kita perlu tekan butang ini, ya border ini, dan seterusnya kita boleh pilih gambar yang ataupun warna yang sesuai mengikut kehendak hati kita. Oke, ya macam ini. Berbagai jenis fashion ada, boleh pilih yang mana satu ikut kesesuaian. Kalau saya pilih ini. Saya coba saja dulu. Oh ya, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus menyokong channel ini agar terus berkembang.
ya, agar terus berkembang di masa-masa akan datang. Kita kembali ke KineMaster. Oke, seterusnya pula kita ambil gambar pizza tadi yang telah kita edit, ya kita ambil, tekan butang media di atas. Butang media, pilih pizza, ambil gambar yang tadi kita edit. Oke, ini dia. Kita selaraskan, ya kita tarik dahulu. Kita tarik dulu di bawah tuh layer dia. Tekan butang layer dia dan tarik gambar, besarkan. Oke, turun ke bawah. Oke, sudah. Kalau belum muat, tarik saja dia, kasih besar sampai dia sama besar dengan objek. Macam ini. Pastikan yang kuning di bawah ini selari ya dengan di atas. Oke. Dan untuk itu kita tarik dia di bawah juga, kita selarikan agar dia sama dengan bentuk objeknya juga. Oke, itu step dia. Step seterusnya, untuk objek ini boleh bergerak ke ujung sana, kita tekan butang kunci yang ada di sudut sebelah kiri tadi, ya. Dan tekan juga di sini, ya, dan tarik gambar tersebut di tepi. Kita akan lihat hasilnya macam mana. Kita contoh, oke, kita play. Nah, kan sudah siap, sudah jadi untuk first step. Seterusnya untuk langkah kedua, untuk di akhir, ya. Kita terus lagi kembali, kita tekan lagi butang kunci tersebut, dan itu tarik gambar dulu, kita tarik dulu nih. Oke, tekan butang titik tersebut, nampak ada titik kan, tekan lagi sekali titiknya dan tarik gambarnya ke tepi, kembali ke tempat asalnya, dan hasilnya kita tengok hasilnya adalah macam ini. Oh ya, tapi sebelum itu, memandangkan kita tidak tahu sama ada tepat gambar ini kita tarik ke tepi tadi, kita kembali ke asal. Pastikan layer yang di bawah kita lebihkan sedikit terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita boleh memastikan gambarnya seragam dengan gambar yang ada di asal. Macam ini, gambar tidak seragam, jadi kita tarik gambar tersebut, kita betulkan semula. Oke, dan gambar sudah seragam dengan gambar yang asal. Itu kita kembalikan ke untuk asal dia, kita ratakan. Oke, itu adalah part yang paling susah tadi. Sekarang kini part yang cukup senang, yaitu hanya menulis. Pilih tulisan yang telah pun kita ingin tulis. Oke, dan di sini saya telah pun memilih tulisan ini. Jadi Anda lihat satu persatu ya. Sangat simpel, mudah bukan? Semua orang boleh buat ini tulisan. Hanya pilih tulisan yang sesuai, warna yang sesuai, kebesaran yang sesuai, ya. Kalau tidak sesuai, tarik dia, besarkan dan kecilkan. Anda tinggal teruskan mengikut contoh yang telah pun saya berikan sebentar tadi, ya. Ikut saja tipsnya, dan apabila sudah selesai, tinggal Anda betulkan yang mana miring, yang mana sengit. Oke. Oke, dan baiklah, untuk seterusnya saya akan memberikan contoh untuk bagaimana untuk tulisan ini boleh bergerak secara typing. Oke. Kita pilih, ya, kita tekan di scroll di bawah, cari dalam animasi, scroll lagi, huruf demi huruf. Akhirnya dia akan keluar satu persatu macam ini, berfungsi tips. Oke. Jadi pastikan di penghujung tips tadi, tulisan tips, kita tarik networking ini, yang kuning networking di bawah tuh, di penghujung tulisan tips tadi. Buat sehingga selesai. Ulang saja perkara yang sama. Oke, dan seterusnya pula untuk keseragaman, pastikan di ujungnya yang kuning ini kita samaratakan agar ianya terhenti serentak, ya, agar ianya terhenti serentak, kita ratakan. Contohnya adalah macam ini. Mari kita lihat contoh hasil daripada tulisan tadi. Langkah seterusnya, di sini dia keluar gambar kan?
Oke, jadi saya pilih efek sound effect yang sesuai untuk mengiring gambar yang bergerak tersebut. Ya, hasilnya adalah ini sound effectnya. Oleh sebab panjang, saya pendekkan sound effectnya ya. Begitu juga di penghujung gambar, saya juga selipkan sound effect untuk mengiring gambar tersebut juga kembali ke tempat asalnya. Dan begitu saya pendekkan juga sound effectnya. Contoh dia macam ini. Let's check it out. Siap juga akhirnya. Jadi nampaknya sampai di sini siakan pada kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Anda yang telah pun melihat daripada mula sehingga ke akhir, dan saya yakin Anda serba sedikit dapat belajar dan dapat belajar lagi. Semoga ada berkahnya untuk Anda juga. Dan jangan lupa juga tekan butang subscribe untuk terus menyambut saya agar di masa-masa akan datang channel ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Itu jumpa lagi di video seterusnya.